Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Ayumira Utami dengan NIM 2115654-069, absen 19 dari kelas 3B D4 Akuntansi Perpajakan. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan tugas aplikasi komputer perpajakan mengenai pengisian SPT PPH masa Desember sampai dengan pelaporan dan mengeluarkan CSV dari kasus PT 2 Motor dengan menggunakan aplikasi ISPT PPH pasal 21. Selamat menyaksikan. Oke, semuanya di sini saya akan membuat tutorial pengisian SPT masa untuk masa Desember. Nah, untuk pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi ISPT yang sudah di-download sebelumnya. Nah, untuk di sini kalau database-nya belum muncul, kita tambahkan database yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, ketika sudah seperti ini, kita pilih database. Untuk loginnya, kita tinggal masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, dan ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ISPT. Nah, untuk membuat SPT masa Desember, kita akan membuat SPT baru. Dengan caranya yaitu pilih SPT, kemudian buat SPT baru untuk masa Desember 2022. Nah, seperti ini kita buat SPT. Nah, sekarang sudah kebuka yang masa Desember 2022. Nah, jika sudah masuk ke masa Desember, kemudian kita buat untuk yang pertama itu kita membuat di daftar pemotongan pajak ini kita buat untuk satu masa pajak terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk di contoh kasus yang telah diberikan sebelumnya itu kita akan memasukkan pegawai tetapnya saja. Nah, di contoh kasus tersebut terdapat 7 pegawai tetap. Nah, maka kita akan menginput semua pegawai tetap yang ada di kasus itu. Nah, caranya yaitu di sini klik tambah. Nah, untuk NPWP-nya di sini kita masukkan NPWP dari pegawai tersebut. Nah, di sini saya gunakan NPWP-nya sebagai berikut. Nah, untuk kode objek pajaknya kita gunakan di sini yang 01 karena itu untuk pegawai tetap. Nah, untuk jumlah penghasilan brutonya kita ambil dari data Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, penghasilan bruto ini kita ambil pada file gabung di kolom gaji bruto. Ini sebesar untuk PPH dipotongnya kita lihat sebesar Nah, ketika semua sudah terisi ini, lalu klik simpan. Nah, di sini kita akan menginput semua ke 7 pegawai tetap tersebut, maka kita klik yes di sini. Kita input semua pegawainya dan gaji untuk penghasilan brutonya bisa dilihat di file Excel yang telah dibuat sebelumnya.
Nah, di sini bisa kita lihat semua pegawai tetap sebanyak 7 orang di sini sudah terinput semua. Nah, kemudian kita kembali. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengisi A1 di daftar bukti potong. Nah, tujuannya kita menginput A1 ini agar nantinya di daftar pemotongan pajak untuk 1 tahun pajak ini bisa terisi. Nah, untuk 1 tahun pajak ini dia akan otomatis terisi ketika kita sudah mengisikan A1-nya. Nah, kita input terlebih dahulu A1-nya, kemudian klik baru. Nah, untuk di sini kita isi per 1. Nah, untuk tanggalnya kita pakai bulan Desember tanggal 31. Untuk NPWP-nya kita input seperti yang tadi. Nah, di sini akan terisi otomatis untuk yang hari Wibowo dengan alamat sebagai berikut. Dan ini untuk identitas penerima penghasilannya. Kita isikan untuk NPWP, nama, alamat, jenis kelamin, status, dan jabatan. Nah, setelah semua identitas penerima penghasilan ini terisi, sekarang kita lanjut ke rincian penghasilan. Nah, untuk di rincian penghasilan ini, kode objek pajaknya kita isikan 01 untuk yang pegawai tetap. Nah, untuk di penghasilan brutonya ini, kita akan mengambil nominalnya dari file tahunan yang sudah dibuat sebelumnya itu. Nah, pada penghasilan bruto ini yang ada di file tahunan itu ada gaji, tunjangan PPh, honor, premi asuransi, bonus, biaya jabatan, dan iuran pensiun. Nah, itu semua kita input. Yang pertama, saya akan menginput untuk gajinya. Kemudian di sini kita gunakan gross up. Seperti itu. Kemudian untuk honorariumnya Nah, di sini untuk bonus pada file tahunan itu Ari Wibowo mendapatkan bonus sebesar 75 juta. Untuk iuran pensiunnya sebesar 18 juta. Nah, sudah seperti ini. Kita gunakan gross up, itu akan untuk tunjangan PPh-nya akan otomatis terisi. Kemudian untuk di perhitungan PPh juga akan terisi otomatis seperti ini. Nah, untuk identitas pemotongnya sini saya sebagai pemotong. Nah, setelah semua terisi di sini bisa kita simpan. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua pegawai tetap yang kita input sebelumnya. Di sini untuk namanya kita tinggal mengubah nama, alamat, jenis kelamin, status, dan jabatannya. Untuk statusnya ini sudah pada kasus itu
statusnya K3, jabatan 3, dan untuk jabatannya DPO. Kita isikan ini sesuai dengan file tahunan. Nah, di sini Muhammad Endarto tidak mendapatkan bonus, jadi bonusnya dikosongkan. Kemudian iurannya mendapatkan Nah, di sini sudah terinput semuanya. Nah, untuk jumlah penghasilan bruto sebesar 1.665.000
sekian ini harus sama dengan di total penghasilan pada file tahunan yang sudah dibuat sebelumnya. Itu jumlahnya harus sama. Nah, setelah mengisi A1 ini, kita bisa keluar. Kemudian setelah mengisi daftar bukti potong A1 yang tadi, kita bisa lihat atau kita bisa cek pada daftar pemotongan pajak untuk 1 tahun pajak ini. Nah, di sini akan otomatis terisi setelah kita mengisi A1 yang tadi dan jumlahnya sama. Kita bisa kembali. Nah, setelah kita selesai menginput untuk setelah kita selesai menginput yang daftar pemotongan pajak untuk 1 masa pajak, daftar bukti potong untuk A1, dan setelah mengecek daftar pemotongan pajak untuk 1 tahun pajak, nah kita bisa lihat yang tadi sudah kita input itu pada SPT induk. Kita bisa lihat untuk jumlah penghasilan brutonya sebesar segini dan jumlah PPh-nya segini. Nah, kemudian di pernyataan dan tanda tangan pemotong ini udah termasuk ke identitas pemotong yang tadi, yaitu identitas saya sendiri. Nah, untuk tanggalnya di sini saya akan ubah menjadi Januari 2023 tanggal 10 Januari 2023. Kemudian untuk tempatnya saya akan isikan Denpasar. Nah, setelah kita mengubah ini, setelah kita mengubah pernyataan dan tanda tangan pemotong itu pada setelah kita mengubahnya, kita klik simpan dan SPT induk berhasil disimpan. Nah, bisa kita kembali. Nah, setelah itu kita bisa langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah daftar SSP. Nah, di sini setelah kita mengubah untuk alamat pemotong tadi, di sini untuk PPh terutangnya akan otomatis terisi sebesar yang ada di SPT induk yang tadi. Nah, untuk membuat atau menginput SSP ini, caranya yaitu klik tambah. Nah, untuk kode akun pajak, di sini kita isikan 411121 dan untuk kode jenis setorannya yaitu 100 karena ini merupakan masa PPh pasal 21. Nah, untuk tanggal SSB atau bukti PBK ini kita isikan tanggal 10 Januari 2023. Nah, anggaplah tanggal 10 itu merupakan tanggal terakhir penyetoran dari SSB ini. Kemudian untuk NTPN atau nomor bukti PBK ini kita isikan 0 semua. Nah, untuk jumlah PPh disetor itu kita isikan sesuai dengan PPh yang terutang yang tadi terisi secara otomatis ini. Nah, kita isikan sebesar 58.773.619. Ya. Nah, setelah kita mengisikan ini, sekarang kita simpan. Ya. Nah, di sini kita sudah menginput untuk daftar surat setoran pajak atau SSC. Nah, kemudian bisa kembalikan. Nah, setelah kita selesai menginput semuanya dari daftar pemotongan pajak, daftar bukti potong, SPT induk, dan daftar SSP, sekarang kita masuk ke menu CSV. Nah, CSV ini adalah untuk melaporkan SPT yang telah kita input tadi ke DJP online. Nah, di sini untuk
pelaporannya itu CSV, pelaporan SPT. Nah, setelah terlihat seperti ini, setelah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal buat file CSV. Nah, di sini saat kita membuat file CSV, kita simpan pada ya kita bisa simpan di mana saja asalkan kita ingat. Nah, untuk menyimpannya ini kita tidak boleh merename ataupun mengubah apapun yang muncul. Ini kita tidak boleh ubah karena tidak akan bisa terbaca nantinya pada aplikasi DJP online. Karena untuk file CSV ini hanya bisa dilihat atau hanya bisa dibaca pada aplikasi DJP online. Nah, di sini saya akan menyimpannya di sini. Saya tidak ada merubah ataupun merename apapun itu. Kita klik save. Oke, akan muncul seperti ini. CSV berhasil dibuat. Kita klik OK. Nah, itu merupakan langkah akhir untuk melakukan pelaporan untuk SPT masa PPH 21. Jadi bisa saya ringkas urutannya untuk melaporkan. Untuk membuat SPT masa Desember itu, yang pertama kita isi dulu daftar pemotongan pajak untuk satu masa pajak. Nah, setelah seperti ini, kemudian langkah yang kedua kita buat daftar bukti potong A1. Nah, tujuannya kita membuat daftar bukti potong A1 ini, yaitu di daftar pemotongan pajak untuk 1 tahun pajak akan terisi otomatis setelah kita menginput daftar bukti potong A1 tadi. Nah, setelah kita menginputnya tersebut, kita bisa cek di SPT Induk. Kita bisa cek dan kita buka pernyataan dan tanda tangan pemotong ini, kita ubah tanggalnya dan kita tambahkan tempatnya agar nantinya untuk PPh terutang pada di SSP itu bisa muncul secara otomatis. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita daftar SSP. Daftar SSP ini kita bisa tambahkan di sini dan mengisikan PPh terutangnya PPh yang disetor itu sesuai dengan PPh yang terutang yang sudah terisi secara otomatis. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengisi tersebut, lalu kita pergi ke menu CSV dan pelaporan SPT. Nah, pada pelaporan SPT ini kita tinggal buat file CSV dan kita bisa save, kita bisa simpan di tempat yang mudah kita ingat seperti itu. Dan ingat jangan mengubah apapun pada file CSV tersebut. Hanya karena kalau kita ubah file CSV itu, maka nantinya file tersebut tidak akan bisa dibaca oleh DJP online seperti itu. Nah, sekian tutorial pengisian ISPT untuk masa Desember. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Demikian video mengenai tutorial pengisian SPT PPh masa Desember sampai dengan pelaporan dan mengeluarkan CSV yang dapat saya tampilkan. Sekian dari saya, terima kasih.